Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 39 Mazarina. Ini adalah malam ke-6 semenjak aku kembali ke Tegal Klopo bertepatan dengan penyambutan mertua sepulang dari umroh penuh kehangatan. Selapanan alumni tadi siang di Masjid Al-Amin sekaligus momen mereka bertabayun atas kabar yang sudah merebak kemana-mana. Banyak dari mereka yang menganjurkan supaya aku mendepak Yusari dari profesi pemasok sayur tetap di pesantren. Karena ketidakmampuannya menjaga mulut. Yusari itu sejak saya masih di pondok dulu memang sudah ember, Neng. Dulu saya digosipkan naksir bakul bakso. Padahal saya cuma naksir baksonya, Neng. Itu Yusari yang buat gosip. Terus Mbak Amah juga dibohongi katanya. Katanya Kang Sidik jatuh cintrong. Padahal enggak. Payah pokoknya. Betul, Ning. Sukanya mencari santri demen mendengarkan gosipnya. Dan lalu beli dagangannya. Itu sejak dulu sudah. Lontaran-lontaran serupa mewarnai sepanjang prosesi selapanan yang mulai aku sanggah dengan halus. Tapi kebaikan Yusari juga banyak toh Mbak. Siapa ayo yang buru-buru cari kang tukang pijet di desa kalau bukan lewat Yusari? Siapa yang mencarikan jamu-jamu buat dilepen sama susah kentut kalau bukan Yusari? Iya sih, Neng. Lalu siapa yang entengan bantu mencarikan bus buat mantenan? Yang entengan ngajak jenguk santri sakit ke rumahnya? Yang kasih info ke mertua kalau ada musibah di desa? Itu juga Yusari toh. Bisa kulihat mata-mata para santri begitu salut padaku karena tidak menyimpan dendam itu. Di mana fitnah merajalela berawal dari mulut Yusari yang sulit dikendalikan. Aku tidak sedang berlagak sok tabah atau pura-pura tegar, apalagi mencari muka agar disebut sabar. Aku sedang melupakan image di hadapan manusia, karena hal itu yang sangat mudah sekali dibolak-balik. Pagi hari kita dianggap malaikat, bisa jadi sore hari sudah dianggap menjadi setan. Image di hadapan manusia adalah kamuflase. Ia bisa berubah sewaktu-waktu dan tak dapat diprediksi. Kita akan stres jika fokus kepada image bukan kepada niat dan attitude kita sendiri. Dari fitnah Yusari, aku belajar. Tidak ada skenario Tuhan yang menciptakan tanpa diselipkan hikmah di dalamnya. Nyatanya orang-orang yang membenciku sebelum fitnah itu terjadi justru tampak lebih simpati dan berbaik hati setelah mengetahui kebenarannya. Mereka jadi tahu kemelut hidupku dan tidak serta-merta selalu berkutat dalam penghakiman. Setelah fitnah itu terbantahkan, muncul banyak orang yang membelaku, menceritakan bagaimana kenyataan yang terjadi, seperti apa karakterku yang sebenarnya. Yusari adalah salah satu contoh manusia di muka bumi yang memiliki kekurangan pada lisannya karena latar belakang kurangnya pendidikan dan pengajaran. Meski demikian, ia juga memiliki banyak kelebihan lainnya yang tak bisa diremehkan. Kita sudah tahu ada makalah populer, macam al-asgharu yatahaddatsu alal akhsos, al-akbaru yatahaddatsu alal afkar, wal mutawassitu yatahaddatsu al ahdas. Ciri-ciri orang kerdil adalah cenderung membicarakan orang lain. Ciri-ciri orang besar cenderung suka membicarakan gagasan atau pemikiran. Sedangkan ciri-ciri orang yang sedang
di antara keduanya adalah cenderung membicarakan keadaan hal atau yang baru terjadi. Maka kita tidak usahlah terlalu kaget dengan ragam lakon hidup yang sudah pasti akan beragam itu, karena itu keniscayaan. Lalu setelah selapanan usai, muncul Lasmi di teras rumahku memintakan maaf atas kesalahan ibunya. Yusari belum berani muncul di halaman pesantren karena seluruh santri sedang mencibirnya. Aku sudah memaafkannya melalui Lasmi dengan menitipkan beberapa kilo gula pasir dan gandum, sehingga membuat mata Lasmi berkaca-kaca dalam perjalanan pulang. Kini dalam sekejap kesedihan yang merundungku beberapa minggu yang lalu telah Allah kembalikan seperti semula. Aku telah aktif jamaah 5 waktu, mulai mengajar lagi di madrasah, mulai mengecek musyawarah di induk, dan menjawab beberapa lembar pertanyaan jamaah fatayat muslimat juga alumni hasil pertemuan selapanan. Saat aku duduk menikmati kicauan burung lovebird di teras, tiba-tiba muncul chat WA tanpa nama di ponselku. Narasi pertanyaannya mengingatkanku atas model chat WA dari Friska. Tapi aku membiarkan pesan-pesan itu masuk tanpa aku balas. Semenjak hatiku terjerat oleh cinta lama dalam fashion show itu, aku menghapus semua nomor WA dan berhenti bermain medsos. Menepi sejenak dari hiruk pikuk yang dapat memantik perasaan itu kembali menguat. Sebesar apapun keinginanku untuk mengeksplor bakatku dalam merancang, aku tak akan menggadaikan keharmonisan rumah tangga yang telah mati-matian Mas Ahfaz perjuangkan sampai darah titik penghabisan. Aku harus rela menerima mandat suami ketika ia pernah berkata tak lagi ridho aku berhubungan dengan mereka. Maka aku tinggalkan HP-ku begitu saja di atas meja ke kamar mandi demi melampiaskan kegalauanku di bawah shower. Selepas dari kamar mandi, aku bersolek di depan cermin dan menemukan suamiku muncul di pintu kamar. Ia menghampiriku dan menarik lenganku untuk keluar kamar. "Medal sekedap gue sayang." Ia merangkul pinggangku dan mengajakku menuju teras di mana kutemukan 2 perempuan tak berhijab tengah duduk di sana. Hah? Aku sempurna menutup mulut. Friska? Malia? Kulirik suamiku yang berdiri tegap di sampingku dengan pesonanya yang tak pernah luntur. Aku takut kedatangan mereka akan membuatnya marah. Tapi ternyata apa yang dia lakukan justru di luar dugaan. Tadi mereka chat kamu gak dibalas kan? Makanya aku telepon saja mereka yang kebetulan lewat jalan Purworejo. Mampir saja Mas Zarina di rumah, kata Mas Ahfaz. Aku ternganga, menatapnya penuh keharuan. Mas tidak marah aku berteman dengan mereka lagi? Mas Ahfaz menggeleng. Kenapa tidak? Aku percaya hati perempuan hebat akan menjaga cintanya dengan utuh. Kucubit lengannya dengan manja. Dan juga tak akan ada seseorang yang bisa mendukung bakatmu lebih baik lagi di dunia ini kecuali suamimu. Ia berkata layaknya pria aristokrat dalam film-film barat, membuatku jatuh cinta lagi untuk kesekian kali. Lalu segera kutemui Friska dan Malia yang telah disuguhi macam-macam kudapan oleh santri. Kami membicarakan banyak hal tentang masa depan passion kami dalam fashion, sehingga membuatku semakin yakin bahwa kita sebagai kaum pesantren tetap dapat mengepakkan sayap selama kita memegang teguh apa yang menjadi landasan. Karena dakwah dalam kemajemukan membutuhkan ruang-ruang tanpa batas bagi santri itu sendiri, maka melebur dengan karya adalah suatu keharusan. Ketika malam tiba, kunikmati kebersamaan dengan suamiku dalam keheningan dan gelapan tanpa secuil keresahan yang pernah kucicipi sebelumnya. Aku selalu membisikkan kata-kata Syekh Abu Hasan Asyadzili pada Tuhan dalam hati tiap kali mulai terlelap dalam rengkuhan di malam hari.
Allahumma arifni ni'mataka alayya biwujudiha wa la ta'rifni biwujudi faqdiha. Ya Allah, tunjukkanlah nikmat dengan keberadaan nikmat itu. Jangan tunjukkan justru saat ia telah sirna. Tapi malam ini, aku terbangun di sepertiga malam dengan tanpa Mas Ahfaz di sampingku dan membuatku resah dan bangkit mencarinya keluar. Aku beranjak ke ruang TV dan ruang tamu putra dan putri, lalu terakhir duduk di teras namun belum kunjung menemukan sosoknya. Melihat Kang Sofyan melintas depan rumah, aku segera bertanya padanya. Mas Ahfaz bepergian, Kang? Katose mboten, Neng. Yang tindakan hanya bunyai musona. Bunyai tindakan kemana, Kang? Apa ndak capek nembe kundur saja? Kang Sofyan sedikit ragu menjawabnya. Kadose tindak dieng, Neng. Kini aku yang termangu mendengar jawaban itu. Dieng. Lalu Mas Ahfaz? Gus Ahfaz wonten dalam mawon. Aku mengernyitkan dahi, mengingat-ingat ruangan-ruangan yang sudah aku jelajah. Barangkali ada di kamar yang Alia. Apakah sudah dicek? Kok bisa Kang Sofyan menduga Mas Ahfaz di sana? Sebab beberapa malam saya hendak matur Gus Ahfaz, beliau muncul dari sana, Neng. Aku terperanjat. Segera bangkit dan menuju kamar itu. Langkahku terhenti saat menemukannya berdiri di sana di balik pintu yang sedikit terbuka, di mana ranjang bayi itu bertengger di dekat almari kecil yang terdapat baju-baju Alia masih rapi bertumpukan di sana. Kulihat Mas Ahfaz memungutnya satu persatu dan membenamkan baju Alia ke wajahnya, membaui aroma yang semerbak dari baju-baju itu. Aku tahu pasti wanginya begitu harum, begitu menusuk hidung. Aku tahu karena hati kecilku pun merindukan aroma itu. Mas Ahfaz menggoyang-goyangkan ranjang itu perlahan. Mungkin ia mengenang kala kami berdua membacakan sholawat untuk Alia, menyanyikan Nina Bobo sambil memandang wajah mungilnya yang menguap. Menemukan Mas Ahfaz menatap nanar perabot-perabot kamar untuk Alia tak pelak membuat naluri keibuanku muncul. Aku dapat merasakan kerinduan yang dirasakan Mas Ahfaz. Mungkin ia sedang membayangkan menggendong tubuh mungilnya, menciumi matanya yang lelap, pipinya yang gembil, jari-jari tangannya yang mungil, hidungnya yang serupa dirinya. Beberapa minggu yang lalu kami masih menggendongnya bagaikan mimpi. Saat itu aku pun merapal doa agar kelak dia menjadi sholihah dan alimah. Kelak dia mencintaiku seperti aku mencintainya. Bahagia atas kehadiranku seperti ketika aku menunggu kelahirannya di dunia. Aku pun pernah bermimpi mengajarinya pakai kerudung, membaca alif bakta, memakai seragam sekolah, atau saat aku bercerita kisah Nabi padanya, membacakan buku sebelum tidur, lalu membayangkan kelak bayi kecil itu akan bertanya dengan logat celatnya dan meminta disisir rambutnya, memelukku dan memanggilku satu kata, Ibu. Ku ingin mengajaknya sowan-sowan ulama, ke tempat pariwisata, tempat perbelanjaan, atau mengajaknya ke Mekah bertiga dengan Mas Ahfaz. Alia, bukan cuma ayah, ibu juga kangen padamu, nak. Suara tangisnya yang menggema di ruangan ini kini digantikan oleh detak jarum dan suara air dari dalam kolam. Kini aku melihat Mas Ahfaz tengah menyentuh dotnya yang berdiri di atas meja di samping toples susu. Aku tergugu di atas kursi kayu, menyelami keheningan malam yang menusuk. Tiap malam tiba dan seluruh manusia telah terlelap, bisa saja Mas Ahfaz tak dapat tidur dan selalu ingin memasuki kamar ini. Membayangkan kehadiran Alia menangis, meminta gendong, meminta susu, meminta ganti baju, menjejal-jejalkan kakinya ke tanganku.
Kini jemariku lunglai tak berhasrat melakukan apa-apa selain hanya merapal istighfar dan sholawat. Jika kerinduanku pada Alia sebesar ini, lalu bagaimana dengan Mas Afas? Aku tergugu menyadari kegundahan Mas Afas sekaligus mengenang wajah Alia. Ku ingat wajah mungilnya tanpa dosa yang mulai terlelap dalam gendonganku. Kini aku menyadari sesuatu. Mungkin seluruh apa yang Mas Afas miliki menjadi kurang berarti tanpa kehadirannya di sini. Rasanya aku tak sanggup lagi melihat mata itu terluka tiap malam menahan kerinduan pada buah hatinya. Lalu aku bangkit memanggil Kang Badrun memberikan kunci mobil Ford padanya. Ku kemasi beberapa gula, teh, dan kue toplesan ke dalam kardus. Aku datangi Mas Afas yang masih termangu di kamar itu. Afas. Memulangkan Maisyarah tak ubahnya meremas dan mengoyak hatiku sendiri. Ia salah jika berpikir aku jahat dan tak berperi kemanusiaan. Karena sejujurnya diriku lebih sedih menanggung kerinduan dan rasa bersalah ini. Tak ada orang yang tahu seberapa sulitnya menjaga dua hati perempuan yang ternyata tidak siap dipoligami. Pun telah belasan kali kudengarkan cerita dari alumni pesantren yang pernah melihat kerukunan istri-istri kiainya yang dipoligami. Aku tetap belum berhasil mewujudkannya dalam rumah tanggaku sendiri. Kini aku benar-benar seperti nahkoda yang kehilangan arah. Harus kemanakah kapalku ini berlabuh? Akankah aku merujuk Maisyarah? Tapi konsekuensinya aku sulit mempertahankan hati Mazarina yang sempat direnggut oleh laki-laki lain yang merasa dirinya punya segalanya, yang membuat ubun-ubunku mendidih karena pesan-pesannya yang sok gentleman itu. Tapi jika aku tidak menjemput Maisyarah, aku harus bisa menahan kerinduan ini pada Alia dan ibunya yang telah menorehkan kenangan indah dalam hidupku. Mata Umi kala mendengar kepulangan Maisyarah di saat beliau berada di Mekah serupa diriku. Kami saling pandang dalam kepiluan dan kebimbangan. Tanpa banyak berkata, Umi segera dawuhi Kang Pondok untuk mengantarkannya ke Dieng meski fisiknya masih kelelahan belum genap sehari kuntur dari umroh. Biar Umi jenguk anak wedokmu, Umi sudah gak sabar. Keluhnya sembari menatap barang-barang yang hendak dibawa. Beliau tidak bertanya padaku akan menjemputnya atau tidak. Seolah pandangan mataku sudah dapat beliau terjemahkan semuanya. Jika aku tak dapat membahagiakan dua orang sekaligus, setidaknya aku harus konsisten dengan salah satu jalan yang aku tempuh. Kini, aku memilih untuk menyelami perasaan Mazarina sebagai perempuan yang telah kehilangan rahimnya. Tidak lagi utuh seperti Maisyarah. Kata dokter, histerektomi juga berpengaruh dalam kesehatannya. Tidak lagi dapat haid, produksi estrogen, progesteronnya menurun yang bisa berefek pada kepadatan tulang. Histerektomi juga dapat membuatnya mudah sedih karena hormon oksitosinnya menurun. Itu salah satu yang membuatnya tidak mampu dipoligami. Jika Maisyarah masih memiliki harapan bahagia menjadi ibu dari anak-anaknya kelak, lalu bagaimana dengan Mazarina? Bukankah aku satu-satunya makhluk yang dikirim Tuhan sebagai pasangan hidup dan wajib membahagiakan dia? Dia tidak boleh sendirian menekuni nasibnya. Bukankah banyak kiai sepuh yang tak menikah meski istrinya bertahun-tahun tak pernah mempunyai anak, bahkan hingga beliau meninggal?
Bagaimana jika aku sendiri yang mandul? Apakah aku rela membiarkan dia menikah lagi demi mewujudkan keturunan? Aku tahu, Umi dan Abah pun akan memahami itu. Beliau juga yang pertama kali mengajarkan ketakziman terhadap guru padaku. Kini aku harus fokus mengajar dan mendidik. Pesantren bukanlah bisnis yang dianggap prestis sehingga kita harus posesif menjaganya harus dengan keturunan. Bukankah itu sama saja takut kehilangan harta yang berwujud pesantren? Takut kehilangan kerajaan? Takut jatuh ke tangan orang lain lalu menganggap tak ada orang lain yang mampu membesarkannya kecuali diriku sendiri. Sombong sekali kau, Hafaz. Memangnya Tuhan tidak menyimpan alasan kenapa kau tak berketurunan hingga detik ini? Kenapa kau takut mengkadar orang lain sebagai pengasuh pondok? Berarti kau gila hormat. Bukan karena ingin menyalakan obor Islam, tapi hanya ingin menjadi raja dari kerajaan pesantren. Pikiran-pikiran itu terbawa hingga aku terlelap dan bermimpi. Lalu terbangun kembali karena suara bayi dalam mimpi menggema, seperti malam yang sudah ada. Ternyata aku tak bisa berbohong dengan diriku sendiri. Aku tak dapat menahan kerinduan ini kepada Alia. Aku keluar dari kamar dan terpekur lama mengamati setiap senti kamar itu. Membayangkannya hadir di tempat ini, mendengarkan tangisannya yang renyah, mengenangnya seperti malam yang sudah-sudah. Aku terlalu fokus hingga tak menyadari ada orang lain yang tengah memperhatikanku di luar sana. Mas, jemputlah Alia sekarang. Aku terperanjat. Kupandangi wajah kuning langsat dengan mata bundar istriku yang bengkak muncul di ambang pintu. Kurasakan rengkuhan jemarinya yang lentik menyentuh pipiku dengan gemetar. Monggo, bersiaplah menjemput Alia, Mas. Kuucek-ucek mataku pelan, mengerjap-ngerjap tak percaya. Wajah cantik itu masih tetap tenang dengan mata bengkaknya di hadapanku. Ini bukan mimpi. Mas, aku sudah menyuruh Badrun memanasi mobil. Lalu ia menyerahkan sehelai kemeja di hadapanku. Ganti baju, Mas, gak apa-apalah ya. Nanti sampai sana tengah malam. Aku pun bangkit dan perlahan merengkuh pundaknya. Mas ya, sebentar. Apa aku tidur mengigau? Menyebut nama Alia? Aku mohon maaf jika begitu. Ia menggeleng. Enggak kok. Air matanya mulai berderai. Ia menutupi wajah cantiknya dengan kedua telapak tangan. Aku juga kangen dia, Mas. Kupeluk dia begitu lama. Kubiarkan ia terisak di dadaku. Jangan menangis, sayang. Biarkan aku menyelami perasaanmu kini. Betul nopo-nopo Alia tendi yang rien. Biar dia asuh ibunya. Aku tidak masalah. Jangan, Mas, aku kangen dia. Tapi kamu gak mungkin bisa ambil Alia tanpa ibunya. Itu akan sulit bagi kita, sayang. Lalu ia mengusap tangisnya hingga kering. Memangnya aku akan menculik baju begitu? Terus alisku naik satu. Aku mau Mas Hafaz jemput Mei dan Alia. Mataku sempurna melotot. Ia mengatakannya dengan wajah ambigu namun penuh dengan keyakinan.
Ia melenggang keluar kamar dengan menenteng kardus. Aku mengenakan kemeja sekenanya sembari mengawasinya mengambil gula dan teh dari almari, juga beberapa snack. Gak usah bawa gula dan teh, aku bisa beli minum di jalan. Ia menggeleng. Ini buat simboknya Mei, Mas. Masa mau jemput anak orang gak bawa jajan? Seketika mataku berkaca-kaca. Ternyata aku sesengeng ini melihat kebesaran hatinya. Aku menyaksikan Mazarina menata oleh-oleh dan menginstruksikan Badrun untuk mengangkut barang-barangnya, mengapit lenganku dengan santai. Seolah luka akibat poligami itu telah berangsur sirna dari hatinya. Seolah kerinduannya pada Alia jauh lebih sakit dari luka-luka yang sebelumnya. Sayang, kamu tahu nggak? Dulu yang kasih alamat Juan ke Banyu Kuning adalah Mei. Aku sudah tahu, Mas. Jawabnya lirih. Dan yang membuat aku menjatuhkan talak padanya bukan semata karena duka Abah Yai Mansur. Tapi itu juga karena aku kecewa ketika Mei tahu kenyataannya yang sebenarnya. Tapi ia malah membiarkan fitnah itu terus bergulir. Mazarina berpikir sejenak menggigit bibir bawah. Aku juga sudah tahu, Mas. Aku terpana. Tapi Mas, dia juga telah banyak berkorban. Dia masih bersabar tiap kali aku melampiaskan marahku padanya. Dia juga bukan sumber dari fitnah yang merajalela itu. Mazarina lalu mendorong tubuhku agar segera masuk ke dalam mobil. Kini justru aku yang tersayat menyaksikan ketabahan itu, seolah merasakan sayatan demi sayatan di dadaku sendiri. Kudekap dia erat-erat di balik pekatnya malam sebelum aku masuk dalam kabin mobil. Kucium keningnya dalam-dalam, kuelus pundaknya demi mentransfer permintaan maafku atas situasi pelik ini. Mas, jangan lupa telepon Mei ya, biar dia siap-siap. Bisiknya santai, tersenyum bagaikan malaikat.